Halo Prakom Indonesia. Bagi teman-teman yang baru masuk CPNS, mungkin masih bingung ya apa itu Latsar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelatihan dasar CPNS untuk kalian. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang sudah menyelesaikan tahap pemberkasan. Semoga jika tidak ada aral melintang, per 1 Desember 2020 nanti teman-teman sudah diangkat sebagai CPNS. Dan pada tanggal 4 Januari 2021, teman-teman bisa mulai masuk bekerja sebagai CPNS. Amin. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Basuki. Saya seorang peranata komputer di Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Purworejo. Di channel ini kita akan mengupas tentang SKB Peranata Komputer, Latsar CPNS, Dupak Peranata Komputer, dan keseharian sebagai peranata komputer. Jadi bagi kalian peranata komputer, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu update mendapatkan informasi terbaru seputar peranata komputer. Oke, bicara Latsar CPNS. Latsar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan pada masa prajabatan guna memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika pegawai negeri sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Singkat cerita, Latsar CPNS merupakan syarat untuk menghilangkan huruf C alias untuk pengangkatan menjadi PNS. Nah, output dari Latsar ini adalah STTP, yaitu surat tanda tamat pelatihan, yang digunakan untuk syarat pengangkatan PNS. Terus apa bedanya dengan diklat prajabatan? Jelas beda, Latsar CPNS diperuntukkan bagi CPNS dari formasi umum, sementara diklat prajabatan diperuntukkan bagi formasi honorer. Jumlah jam pelajarannya pun beda. Jika lama pendidikan Latsar ada 113 hari, maka diklat prajabatan hanya 6 hari. Terus Latsar CPNS itu ngapain aja sih? Jika kita menilik Latsar di tahun 2019, maka pelaksanaan Latsar diselenggarakan oleh lembaga diklat yang telah terakreditasi seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di tingkat provinsi, badan pelatihan di tingkat kementerian-kementerian, maupun instansi daerah yang menyelenggarakan Latsar secara mandiri. Di tempat diklat sendiri biasanya sekitar 18 plus 3 hari kerja. Selama kegiatan Latsar, teman-teman akan didampingi pembimbing dan pengasuh alias binsuh dari anggota TNI dan Polri yang telah bekerjasama dengan lembaga diklat. Tugasnya yaitu mereka akan membimbing dan mendisiplinkan kalian kapan kegiatan senam pagi, apel pagi, upacara bendera, apel malam, dan waktu makan. Nah, ini adalah contoh kegiatan pembelajaran di kelas selama Latsar. Selama pembelajaran, teman-teman akan diajar oleh Widya Iswara atau sering disebut WI. Kadang teman-teman juga diajar oleh non-WI, biasanya kalau di Pemda itu yang mengisi wali kota atau bupati atau sekda pada materi jam pimpinan. Kemudian kepala BKD atau BKPP pada materi manajemen ASN. Kepala Bapeda pada materi MTSL atau muatan teknis substansi lembaga. Dan inspektur pada materi anti korupsi. Soal makan, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena selama kegiatan belajar mengajar di tempat Latsar, kalian akan terjamin makannya. 4 sehat lah pokoknya. Oh ya, ketika jam 10 pagi dan 15 sore, teman-teman juga mendapatkan coffee break berupa kopi dan snack ringan. Jadi selama Latsar malah tambah gendut biasanya. Kemudian soal tempat tidur. Kalau saya sih bilang istimewa ya, karena rata-rata satu kamar hanya diisi oleh 2 orang dan kamar mandinya ada di dalam. Selain itu ada juga kamar yang dilengkapi dengan TV, AC, WiFi, dan air panas. Bahkan di tahun 2019 kemarin, karena membludaknya peserta Latsar akibat aturan 1 tahun CPNS wajib diangkat menjadi PNS, ada juga yang tempat Latsarnya di hotel.
Jadi kebayanglah enaknya gimana. Oh ya, ujung dari kegiatan Latsar adalah laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi berisi kegiatan teman-teman dalam menerapkan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di unit kerja masing-masing. Laporan aktualisasi ini kemudian diseminarkan oleh tim penguji seperti layaknya ujian pendadaran skripsi. Nah, mungkin itu dulu sekilas mengenai kegiatan Latsar CPNS. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kabarnya pelaksanaan Latsar di tahun 2021 akan menggunakan blended learning, di mana yang tadinya 18 plus 3 hari di tempat Latsar, maka kini hanya 6 hari saja di tempat Latsar. Lainnya akan dilakukan secara daring. Mengenai Latsar 2021 Blended Learning, kita akan bahas di kesempatan berikutnya ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke grup CPNS instansi kalian masing-masing agar semakin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.